Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa rek kabare? Ini hari ini saya ketemu dengan sahabat saya luar biasa. Cantik gak orangnya? Cantik ya. Dan beliau ini yang saya kenal adalah seorang desainer, tapi kemudian beralih ke kuliner. Seperti apa? Yuk kita tanya. Assalamualaikum Mbak. Mungkin kenalan dulu sih. Namanya Mbak Unik. Nanti Mbak Unik seunik namanya kah atau bagaimana? Coba cerita Mbak Unik. Mbak Unik itu siapa? Oh iya, saya anak dari kedua orang tua saya. Kan mulai hancur, cantik tapi hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewersnya Pak Motivatorio. Saya di sini apa Pak? Maksudnya saya memperkenalkan Mbak Unik secara dalam pribadi. 1 menit ya. Oh iya, ya saya begini. Kalau di singkatnya adalah saya unik seperti nama saya. Pribadi saya cukup unik, konyol, banyak yang bilang Lucu ya? koplak. Lucu nggak Pak? Oh, lucu. Cute. Oh, oke. Gitu. Ya kebetulan saya anak kedua dari 3 bersaudara. Ayah saya guru. Ayah saya itu main jobnya adalah pemain ketoprak. Tapi saya jobnya guru. Kebalik ya. Kebalik. Jadi ya. tugas utamanya adalah aktor, tapi saya jobnya guru olahraga di Malang. Ibu saya dulu itu Malang. iya cita-citanya kepengen jadi petugas medis, jadi perawat. Tapi beliau takut nyuntik. Akhirnya kok nggak bisa? lulus. Oh. Jadi nggak tegaan, karena nggak tegaan, jadi akhirnya nggak lulus, nggak ngelanjutin. Nah. Tapi sebenarnya nilainya dia bagus, secara akademisnya bagus, tapi begitu praktek buyar. Iya, itu ibu saya itu. Terus dan seperti yang tadi Pak Rio cerita yaitu saya dulu memang kuliahnya di grafis, Anak ITS ya? ITS. Kebetulan setelah lulus saya sempat sih kerja di advertising beberapa setahun 2 tahun sempat. Terus sebagai? kemudian ya itu desainer. Kayak waktu itu judulnya art director. Wah, di mana, di Surabaya Mbak ya? Di Surabaya. Okay. Terus kemudian saya bergabung di Asia, Telkomsel. Di Asia, sorry. Yeah. Perusahaan telekomunikasi bukan Telkomsel. Nah, di situ sampai akhirnya saya berhenti kerja sampai sekarang. Di Asia sebagai apa tuh Mbak? Pertama kali saya di Asia itu jadi sekretaris VP. VP Vice President untuk Indonesia Timur. Ya, base-nya di Surabaya. Terus resign kenapa? Resign karena dipecat Pak. Pengurangan ya? Pengurangan karyawan. Itu waktu itu yang diambil alih sama siapa? Dari Asia tuh dari... Enggak, Asia tidak sempat diambil alih siapa-siapa. Enggak. Jadi memang kebetulan Asia itu Pak, ini perkenalan saya belum selesai. Jadi saya ya seperti ini. Panjang lebar ya? Akhirnya ya segitu. Saya ibu dua orang anak, suami saya satu. Satu aja, nggak nambah ya? Nggak tahu kalau suami saya mau Mas Rizky ya? Iya, Mas Rizky. Aktivitasnya di mana Mbak? Ada di kamar. Oh, work from home. Tapi apa nih, pengusaha atau? Ya usaha sendiri Pak, macam-macam. Nanti kalau Bapak pintar bisa ngobrol sendiri. Oke, nanti saya ngobrol. Sekarang Bu, setelah resign dari Asia terus ngapain? Saya dari Asia itu sempat vakum beberapa tahun karena waktu itu saya barusan melahirkan, terus ada anak bayi, jadi saya masih belum kerja. Kemudian kebetulan mertua, ibu mertua, bapak mertua dari suami itu, mereka kan akademisi ya, dosen. Oke. Almarhum ayah itu guru besar di UNER. Ya. Terus sekarang ibunya suami, ibu mertua itu masih menjabat di Universitas Jayaputra. Nah itu beliau menyarankan saya untuk sekolah lagi. Berarti sekarang akhirnya sudah lulus. S2? Akhirnya ya S2. Sebenarnya suruh lanjut S3, tapi kan saya pikir saya nggak jadi dosen, buat apa saya S3? Kenapa nggak pengen jadi dosen? Nah itu ada ceritanya Pak. Nah coba.
Sebenarnya bukan nggak kepengen aja. Cuma kan seru jadi dosen. Seru. Sempet sama mama diperkenalkan dengan relasi-relasi, jadi beberapa rektor dari universitas lain sempat ngobrol gitu. Tapi waktu itu saya masih saya kan memang nggak ada pembantu ya Pak ya, semuanya saya urus sendiri. Jadi suami saya sering keluar kota. Bener-bener ya work from home bener ya. Akhirnya suami saya sering keluar kota, akhirnya kan saya urus anak-anak sendiri. Nah kalau saya kerja berarti kan saya harus spare waktu untuk harus hire pembantu lagi. Nah Dinar ini anak kedua masih kecil. Nah kan kelas berapa nih Pak? Sekarang kelas 2. Waktu itu saya resign, waktu itu dia masih saya resign itu dia umur berapa bulan gitu loh. Masih kecil ya, ditinggal kasihan. Ya, akhirnya dan Bina tuh sering saya bawa ke kantor pakai boxnya itu. Waktu itu kebetulan di kantor saya kan kantornya ditaruh di WTC. Nah kantor saya itu sendirian, jadi saya agak bebas gitu. Jadi bisa bawa anak sama. Iya, gitu. Terus jadi saya bisa kerja, anak saya tidur. Terus tadi waktu ketemu sama rektor-rektor akhirnya memutuskan untuk tidak jadi dosen? Bukan tidak memutus. Nah, abis itu ya itu karena saya harus ninggal anak itu, saya beratnya itu ya. Ya, terus suami saya juga bilang ya kasihan anak-anak nanti kayak Bening itu anak saya yang pertama itu bisa bukan speech delay tapi dia lebih ke nggak bisa ngomong. Jadi ngomongnya jadi cadel, jadi karena jarang interaksi dengan saya kan. Gitu. Beda sama adiknya, kalau adiknya tuh cerewet sekali. Ini karena memang saya pegang. Nah, kalau cadel mungkin karena memang cadel kan sekarang orang cadel juga ada Mbak. Iya, tapi maksud saya kan kalau nggak dilatih lama gitu. Skillnya bisa hilang ya. Iya. Dan akhirnya kan kejadian karena Benih terbiasa nonton YouTube bahasa Inggris, sampai sekarang ke bawah ini ngomongnya bahasa Inggris terus everyday. Jadi bagus kan tanpa R. Iya, memang dia untuk menutupi kekurangannya itu dia ngomongnya pakai bahasa Inggris. Ya, gitu Pak. Akhirnya itu ya yang tapi sebenarnya saya tertarik kok. Sebenarnya yang menyenangkan juga jadi dosen. Jadi dosen tuh seru loh. Saya pernah ngajar Pak. Di dulu ada kayak lembaga kreativitas anak gitu, zaman saya masih kuliah. Semester terakhir kan saya agak nganggur nih. Nah, akhirnya saya coba ngelamar di Little Sunshine namanya. Nah, di situ tuh kayak kita bermain Lego. Tapi waktu itu namanya Lasi. Daerah Surabaya juga ya? Di Surabaya, di Jalan Jawa, tapi sekarang mungkin sudah pindah. Saya sudah lama nggak. Kayak lembaga pendidikan bukan di luar sekolah? Iya, khusus kreativitas anak. Jadi memang di situ yang diajarin. Iya, jadi saya sebenarnya suka ngajar itu. Ya itu di situ. Itu sebelum lulus. Sekarang udah besar nih, kenapa nggak coba untuk ngajar? Loh iya, makanya kepengen. Pandemi Pak, pandemi. Rektor, ini ada calon dosen keren. S2-nya mana Mbak? S2-nya di Universitas Wijaya Putra. Tempatnya Ibu ya? Iya, tempatnya Mama. Jurusannya sama? Jurusannya juga? Sama, ekonomi. Ekonomi malah. Ekonomi, tapi saya ambil spesialis yang kewirausahaan. Jarang yang ambil itu. Jadi saya waktu itu sekelas hanya 4 atau 5 orang. Terus saya dengar gini, ternyata Mbak Unik ini punya bisnis. Oh ya, baru Pak bisnis. Apa tuh? Katanya makanan ya? Oh iya betul. Jadi kebetulan mertua ini kan asalnya dari Sumenep. Sumenep dan dulu punya catering. Nah, pintar masak kan. Terus kemarin tuh waktu pandemi ini kan saya udah di rumah nggak ngapa-ngapain. Biasanya saya sosialita kemana-mana. Arisan lah apa, ngurus sekolah. Dicek tuh Instagramnya tuh. Sibuk. Mana-mana. Ke Malaysia, ke Hong Kong tuh. Gila. Ya itu dengan wali murid sekolah. Kreatif sedikit. Bukan di sekolahnya Bening yang lama. Bening kreatif, di kreatif pindah. Pindah. Ya, jadi kebetulan saya punya beberapa teman-teman yang sesama wali murid yang kebetulan satu frekuensi suka traveling. Komunitas sosialita jalan-jalan ya. Mama jalan-jalan. Jalan-jalan. Terus habis itu yang mendasari karena sering di rumah kemudian buka. Akhirnya apa namanya Mbak? Kemarin saya masih bingung. Kemarin saya kan ngobrol sama Mama, ini saya tuh kepengen bikin gini loh Ma, gini. Saya tuh kan suka sambal. Sambal botol. Akhirnya Ma kalau bikin sambal botol bisa nggak ya Mbak kayak gini? Ada nggak di produknya dulu? Ada. Kebetulan pas habis Pak, saya belum sempat produksi. Jadi kita tuh memang produksinya based on
request aja. Karena kan sambal kita tanpa pengawet, jadi saya khawatir. Jadi nggak tahan lama ya? Iya, dan saya khawatir kalau sampai masuk di freezer atau kulkas nanti keluar udah rasanya udah berubah. Oh ini produknya sambal berarti? Iya, yang produk untuk bisa dibawa itu sambal. Tapi saya juga buka kayak khusus makanan Madura. Masakan Madura. Namanya? Ngakan tretan. Ngakan tretan. Artinya apa itu? Ngakan tuh makan. Tretan teman-teman untuk makan. Oh, teman makan. Tapi bukan makan teman loh. Tempe dong. Syahrini. Oh, Syahrini. Terus? Ya udah kayak gitu. Terus berarti ya, 4 bulan yang lalu ya? Tertutusnya start ngakan pandemi ini lah, pandemi ini. Alhamdulillah untuk respon dari teman-teman dari ini juga cukup baik. Tapi ya saya terkendala beberapa dari segi kualitas itu. Kalau untuk yang sambalnya makanan rasa kemasan bukan Pak. Jadi ada beberapa itu yang setelah saya kirim itu ada busa kayak gitu. Oh, berarti di packagingnya ya, waktu membungkus. Entah, nah itu kita pelajari, tapi dari beberapa botol itu hanya satu yang seperti selalu begitu? Enggak selalu. Dan itu pada saat proses pasteurisasinya mungkin, waktu pasteurisasinya botol itu, proses sterilisasinya. Nah itu dia, saya juga kalau kita sih kan selalu sama, semuanya diperlakukan sama, tapi hanya beberapa botol tertentu dengan rasa yang berbeda-beda. Botol tertentu ini pengertiannya ukuran atau jenis bahannya? Ya entah, ya bukan. Buat satu, misalkan saya buat bikin 100 misalnya. 100 ada 2 atau 3 yang gembung gitu. Setelah dibuka dia keluar busa. Padahal packaging bareng, masaknya bareng, ininya bareng, semuanya bareng. Belum tahu kenapa ya. Dan kalau sudah berbusa nggak bisa dimakan berarti, Mbak? Secara rasa enak, tapi kan secara psikologis customer tampilan kan, kok ada busanya. Tapi setelah dicoba pun nggak ada masalah sebenarnya. Ya itu saya nggak tahu apakah pada saat pengiriman kena panas atau apa itu saya. Nah itu. Ngakan apa? Tretan. Ngakan tretan. Itu harganya berapa? Per botolnya 20.000. Kalau murah ya? Murah Pak, dan itu botol yang 200 gram. Murah itu. Iya. Pedesnya level? Nggak ada level, kita hanya ada rasa jeruk. rasa anggur. Rasa anggur. Ada rasa kemangi, sambal kemangi, sambal gurih, kemudian sambal teri. Itu yang harga 20.000. Gurih ini apa? Pakai gurih ini pakai rempah-rempah Pak, warnanya kuning. Jadi lebih gurih seperti sambal, seperti bumbu bebek gitu loh. Berarti kuningnya ini karena kunir, tapi sedikit sekali kuningnya. Terus sambal apa namanya? Tadi sambal bawang sama sambal teri itu yang harga 20. Ada yang agak lebih mahalan lagi Pak. Ada yang premium. Ada premium, itu harganya 25.000. Oh, saya pikir 50.000. Oh enggak. Selisihnya cuma 5.000. Iya, tapi karena botolnya sama, ukurannya sama, cuman beda di isinya sambal paru, sambal cumi, sama sambal tuna. Yang best sellernya yang sambal tuna asap. Tuna asap nih. Ya. Ya, jadi gini, setelah sampai jalan buka, kemudian makanan yang dipilih adalah sambal. Ya. Terus kira-kira tantangannya apa, Pak? Ya, jual makanan sambal kan banyak, orang jualan warung sambal pun ada gitu. Ini kenapa harus beli itu? Beda di secara desain kan juga kita beda. Ada bukan saya ini kan desain, secara desainnya bagus, nggak murahan. Iya dong, desainer yang bikin gimana? Dibantu sama Mas Fran tadi. Oh, Mas Fran juga yang buat. Iya, Mas Fran. Jadi kolaborasi kita berdua. Tampilan ininya, logonya. Ya, logonya semuanya. Saya konsepnya, Mas Fran yang eksekusi. Terus habis itu nanti mungkin bisa di-insert ya Pak. Ini sambalnya saya. Oh iya, nanti saya kasih. Kita di bawah tuh, di bawah. Oh iya. Terus Instagramnya sama ininya ya apa? Ada websitenya ada? Enggak, belum. Saya belum bikin website karena saya masih PIRT saya belum kuat. Apa berarti pakai Instagram? Sementara saya Instagram dulu. Instagram aja. Terus apa tadi Pak kita bahas? Kemana-mana tuh kan. Jadi Mbak, tantangannya apa nih? Kan jualan sambal tuh kan susah. Iya, memang benar, banyak sekali. Variannya kan banyak. Variannya banyak. Ya memang harus jadi secara desain oke tadi kan. Kedua, menurut dari review dari teman-teman saya memang minta teman-teman saya untuk jujur. Rasanya juga enak.
gitu loh Pak. Rasanya enak, berani bumbu kalau teman saya bilang itu. Nah, cuman ya memang karena saingannya banyak ya memang kita promonya juga harus kuat. Kemana aja tuh selain Instagram? Sementara ini saya ya masukin di kayak apa platform jualan gitu ya, marketplace ya Pak. Marketplace. Ya beberapa marketplace saya masukin. Sebutin aja nggak apa-apa kok. Ini kita ulas. Oh boleh ya. Nggak apa-apa. Gimana? Ya kayak di Shopee. Kayak gitu-gitu. Terus enggak tapi enggak. Enggak. Saya nggak masukin di GrabFood atau GoFood enggak. Oh kenapa? Kan cepet tuh. Cepet sih memang Pak, tapi saya karena terkendala, saya belum ada PRT itu. Di Shopee pun akhirnya orangnya juga karena Shopee-nya kan juga kalau makanan yang merek sendiri, nggak ada perusahaannya besar gitu, dia agak sulit. Jadi sama dia ini dulu dicek dulu, di review dulu, dan itu agak lama juga. Berarti belum tampil di Shopee? Sudah tampil, ya? Tapi untuk terjadinya pembelian itu agak sulit prosesnya Pak. Jadi kemarin akhirnya ada beberapa customer yang cancel nggak apa-apa sih. Iya cancel, akhirnya memang saya minta untuk cancel kalau misalkan bersedia beli offline nggak lewat Shopee monggo, tapi kalau nggak apa-apa gitu. Ada beberapa yang mau langsung transfer ke saya, maaf ya Shopee. Shopee nih jahat nih. Tapi memang kan ya memang harus begitu karena bukan makanan yang ini. Kalau di GrabFood atau di GoFood itu sulit ya masuknya? Enggak juga sih Pak, tapi kan mereka ada kayak harganya di up gitu. Saya nggak mau. Bukan, saya belum mempelajari mekanismenya aja. Karena saya. Tapi ada rencana kan? Iya, karena untuk produksi itu kan saya nggak bisa langsung banyak-banyak. Saya kan harus ready terus. Kalau misalkan saya sudah buka GrabFood terus kemudian saya buka tutup, sedangkan saya sering kemana-mana, saya kan nggak konsisten jadinya. Nah gitu. Dampaknya juga jelek ya buat usahanya ya. Saya nggak ada pegawai juga kan Mas. Ini kerja keluarga, jadi saya kerjakan bersama kakak ipar. Oh, saya belum punya karyawan tapi. Belum ada. Ya ada yang bantu itu, tapi ya orang rumah aja gitu. Terus kira-kira ke depan mau dibuat seperti apa ini usahanya Mbak? Rencananya sih ya saya mau tetap online. Tetap online Dan mungkin ya seperti. Ya mungkin buka gerai offline kan? Sudah pernah Pak, tapi buka gerai itu resikonya terlalu besar karena kita kan harus ready terus, masakan harus ada terus, dan pembeli itu belum tentu datang. Gitu. Apalagi buka di mana waktu itu? Dulu pernah buka di daerah dekatnya Kristus Raja itu. Kristus Raja itu Panglima Sudirman. Bukan. Kristus Raja. Iya, daerah situ. Saya juga hafal. Tahu pokoknya gereja itu. Saya penasaran, Pak. Pacar Kembang. Oh, Pacar Kembang. Ya, arah mau ke Kristus Raja. Di situ kan ramai, Pak. Ramai. Tapi pernah tuh dalam waktu 2 hari itu nggak ada customer sama sekali. Padahal kita gerainya keber-keber. Pernah seperti itu. Sewa berarti tempatnya? Ya. Terus di sini pernah buka juga. Di mana? Di depan? Di rumah ini, di bawah. Oh. Dulu. Terus? Gitu juga. Nggak tahu. Saya tuh dulu. Berapa lama bukanya Mbak? Lumayan Pak. Itu tapi ini dulu ya Pak ya. Sebelum saya mencetuskan untuk usaha yang online ini, saya dulu pernah buka offline sama mertua juga. Kenapa selalu makanan? Padahal kan backgroundnya ini. Karena mertua karena mertua kan. Oh iya sih. Waktu itu saya masih sosialita loh Pak. Oh gitu. Belum fokus. Sekarang udah sosialita tetap. Sosialitanya online. Usahanya online. Jadi enak di rumah. Makanya nambah gemuk. Oh, kiatnya apa sih Mbak? Bisa membagi waktu nih antara bisnis, keluarga, sama jalan-jalan. Masih tetap jalan-jalan kan? Masih. Oh, gitu. Masih tetap aktif di sekolah juga. Aktif sekolah di sini? Maksud saya tuh masih tetap aktif, jadi bukan di kegiatan wali murid di sekolah itu saya tetap masih aktif. Iya. Kalau secara pandemi ini kan nggak pernah jalan-jalan ya Pak ya. Nggak ada bagi waktu ya, semuanya ya di rumah. Di rumah, ya, benar. Online gampang kan bagi waktunya, pokoknya buka handphone gitu. Tapi kalau dulu waktu zaman sebelum pandemi itu nggak ada harus segini nggak. Cuman kan biasanya kita tetap sama teman-teman kalau kita ada plan mau bulan ini ada tiket pesawat murah. Biasanya ada satu teman yang bagian hunting gitu. Ini ya Pak,
duitnya ready nggak gitu. Ya udah kalau bulan itu kita beli tiketnya harus tanggal sekian ini udah. Nah dari situ misalkan kita ada kegiatan ya Pak, ya sebelumnya kita pergi kegiatan harus di prepare. Kayak kemarin waktu seminar, waktu saya dipercaya jadi ketua seminar di sekolah. Oh yang di sekolah ya. Itu kan sebenarnya kan sempat saya tinggal ke Hongkong agak lama. Iya kemarin, makanya pernah muncul ya? Iya, ya itu sempat. Ya, beberapa saat lah? Ya kurang lebih seminggu lebih. Semingguan ya? Itu kan hanya beberapa waktu sebelum seminar toh Pak. Nah tapi saya sudah sampaikan ke teman-teman, saya mau pergi agak lama, jadi nanti sebelum ini sudah gini ya, jadi ya saya jalan bantu-bantu. Itu kan ya ada beberapa teman dan ada beberapa teman, ada teman kantor yang anaknya sekolah itu, jadi saya ajak bantuin dan sekarang jadi calon ketua komite juga. Si Pak Wiwin itu. Pak Wiwin itu teman soulmate juga ya di sekolah. Soulmate di sekolah, ya, tapi jarang ketemu. Tapi dulu satu kantor di Asia, satu tim. Orang Asia juga. Ya, orang Asia. Nah ini cerita soal pengalaman hidup Mbak. Ya. Jadi sekarang usia berapa sih Mbak? Sekarang 18. 27. Sudah. Biasanya kan ngakunya 18 kok Pak saya. Enggak, saya sudah dewasa Pak. Okay. Mateng Oh, Pak. mateng. Kalau 18 masih kecil. 27. Selama 27 tahun nih, ada nggak pengalaman hidup yang paling menarik? Maksudnya prestasi? Kalau prestasi nggak ada. Akademis? Akademis saya biasa-biasa aja Pak. Non akademis? Biasa-biasa juga. Jadi ketua kayak jadi apa? Saya itu nggak ada, saya orangnya tuh bukan yang, saya tuh menjalani hidup kayaknya lempeng-lempeng aja gitu loh Pak, jadi nggak ada yang struggle yang terlalu berat juga, nggak ada yang terlalu ini. Tapi masuk ITS itu kan nggak gampang Pak, bagi sebagian orang masuk ITS itu susah. Tapi ini kan waktu itu saya programnya masih baru waktu saya masuk itu, dan tesnya kan juga S1 kan? Bukan, waktu yang saya ambil tuh jurusannya desain grafis tuh D3 Pak. Oh di rumah 3. Berarti tahun 9. Nanti ketahuan nomor saya. Kan udah ngomong tadi 27. Oh iya, tapi nggak mungkin. Oh nggak mungkin. Berarti saya masuk kuliah umur berapa? Iya. Ternyata 27 juga nggak bener ya. Astagfirullahaladzim. Oke. 10 tahun kemudian, 27 dengan 10 tahun pengalaman. Oke, jadi baik akademis maupun non akademis nggak ada yang menurut saya sih nggak ada achievement yang bisa dibanggakan, biasa aja. Ya maksudnya gini, teman-teman ini kan audiens saya ini kan rata-rata mereka ngelihat bahwa narasumber kita ini adalah orang yang punya kepercayaan diri yang lebih. Kalau saya sih ngeliatnya seperti itu gitu. Nah, mungkin bagi pendapat sampean pribadi prestasi itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi bagi teman-teman saya mungkin bisa jadi ini luar biasa gitu. Atau yang paling berkesan deh, mungkin kalau tidak tapi mungkin yang membuat sampean akhirnya menjadi seperti sekarang. Bisa orang, bisa sebuah situasi, bisa sebuah keadaan, bisa sebuah kejadian yang kemudian memilih aku pengen kerja dulu deh, atau aku pengen mutusin untuk ambil desain. Kenapa harus desain? Kenapa nggak yang teknik sipil? Kenapa nggak ekonomi seperti yang diambil S2 sekarang? Ya, apa ya Pak ya? Kalau dulunya suka gambar berarti? Ya, suka. Memang saya dari kecil suka gambar, suka komik kan. Saya koleksi komik. Oh iya, punya koleksi komik ya? Banyak, satu lemari. Kenapa suka komik? Lucu kan gambarnya, padahal nurun ke bening. Oh. Bening jenis komik apa nih? Jepang? Oh Jepang ya? Jepang. Kalau komik-komik yang kayak komik apa itu wayang-wayang, saya nggak suka. Kosasi, era Kosasi. Iya, saya nggak suka Pak. Atau apa yang dulu ada Tiger Wong itu nggak terlalu ya baca. Kalau udah ngomong Tiger Wong udah ketahuan umurnya udah. Banyak orang nggak tahu loh Tiger Wong itu. Saya ngomong beberapa orang nggak ada yang Anto, lu nggak tahu teman saya. Loh Pak. Anto tahu ya Pak? Saya semua genre komik baca, mulai dari Denny Ikan Paus itu saya. Denny Manusia Ikan. Denny Ikan Paus. Tambah ketahuan lagi umurnya. Denny Manusia Ikan Paus sih. Denny Manusia Ikan. Denny Manusia Ikan. Terus ada
komik-komik yang hitam putih yang gambarnya masih yang manusia banget yang masih belum lucu itu ada tapi saya lupa. Punya bapak saya itu masih saya sempat nggak baca tapi lihat gambarnya. Kalau yang Popingho itu nggak suka ya? Belum pernah malahan. Iya nggak boleh. Jadi itu yang mendasari kenapa ikut masuk di Zen? Iya, saya suka gambar aja. Gitu. Sebentar, aku nanya mundur lagi. Cita-citanya apa sih dulu? Gak tahu. Tapi saya itu kayaknya cita-cita saya standar kepingin jadi dokter kayaknya Pak. Waktu kecil? Waktu kecil, waktu itu. Terus waktu SMA? Waktu SMA pengen jadi model. Pantas sih. terus model iklan susu. Seumur soalnya ya. Terus kuliah mau kuliah nih tiba-tiba memutuskan desain. Iya. Selain karena faktor fakultas itu baru. Iya, ya udah saya karena seneng aja terus saya kan juga suka gambar, suka ini terus ya akhirnya terrealisasikan di situ. Dan memang tidak gampang loh Mbak, artinya untuk jadi seorang desainer grafis sekarang ini kan sulit ya. Sulit. Saya merasakan kok waktu saya kerja di advertising itu juga memang persaingannya cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Waktu itu internet kan juga masih belum terlalu. Masih Yahoo ya? Masih pakai Messenger. Masih Facebook. Barunya Facebook itu. Mungkin ya. Platformnya ya. Iya masih baru ada Facebook, terus dulu Facebook bisa diganti-ganti background tuh luar biasa senangnya. Dan zaman segitu ya. Iya. Foto kita bisa dipasang di atas gitu kan. Bisa bikin album. Kalau sekarang di Instagram di apa gampang banget ya. Sosmed banyak saya. Kalau dulu kan harus pakai kode-kode gitu kan kalau ganti-ganti di Facebook. Filosofi hidupnya apa sih Mbak? Kan tadi bilang lempeng-lempeng aja, tapi kan pasti ada lah. Sampai kalau menurut saya pencapaian sampai sekarang ini luar biasa gitu. Pak Ri. Iya benar. Sekarang saya tanya, kalau Pak Ri filosofi hidupnya apa? Kalau saya kan filosofinya jadi minum boleh? Iya. Bapak minum. Kok jadi bahas saya sih? Loh, saya ingin tahu aja. Oh, apa ya? Saya ya berusaha untuk menjadi lebih baik ya. Kayak moto sekolah. Kayak sekolah gitu. dong. Moto sekolah. Iya kan? Ya. Kayak gitulah. Nah, kalau Mbak apa? Kalau saya itu kita tuh harus baik sama semua orang. Udah itu aja. Baik sama semua orang itu termasuk diri kita sendiri. Tapi sekarang kan banyak orang yang mengartikan bahwa apa yang kita lakukan kepada dia itu tidak selalu baik. Iya, banyak. Tidak selalu maksud baik, maksudnya tidak selalu maksud baik yang baik. Ya banyak yang salah mengerti, salah terima. Nah, pasti hal karena sampean mengambil resiko untuk berbuat baik sama orang, biasanya sering dibohongin dong. Oh iya. Nah, yang paling parah itu pas apa? Gak usah disebutin namanya, mungkin situasinya aja gitu. Ngapain dan sedang apa? Banyak sih Pak Jojo. Dulu saya tuh kan orangnya kan memang kalau sudah sama temen itu full support gitu. Ada sih temen saya yang sekarang udah lulus kontak. Dan kebetulan saya tuh punya banyak teman tuh cowok. Teman apa sahabat? Ya bisa dibilang teman, sahabat, teman kerja. Ketemunya di tempat kerja. Banyak cowok lagi ya? Cowok. Berarti sama tomboy berarti? Orang enggak sih kalau enggak, saya kalau secara penampilan tetap girly, suka pink, suka Endeliawati gitu, tapi kawan banyak temen memang saya lebih cocok. Kenapa? Nyaman dengan teman karena bergender cowok? Ya kalau cowok itu kan ngablak ya Pak ya. Ngablak terus apa adanya gitu. Kalau perempuan kan mungkin cenderung dia jaga perasaan kita, tapi di belakang gitu. Kalau cowok kan jarang yang seperti itu, biasanya kan apa adanya, terbuka, lebih gampang, tidak baper lah kalau ya. Nah sedangkan saya itu bisa dibilang saya itu orangnya kurang peka. Kalau nggak dikasih tahu. Saudara berapa di rumah? 3 kan? 3. Saya anak kedua, tapi kakak saya kebetulan meninggal pas kuliah. Yang adik? Adik laki-laki. Nggak pekanya gimana? Kan cewek biasanya peka dong. Aneh. Boleh aneh-aneh. Jadi gini loh Pak, saya tuh bukannya saya merasa saya tuh kadang-kadang kayak gini. Ada tiba-tiba saya pernah waktu zaman kuliah itu didiemin sama temen. Didiemin sama karena apa? Nah itu, terus di kelas saya kan ceweknya cuma dikit. Kalau satu diemin kan lainnya ikut. Teknik ya soalnya. Iya, di tes kan dikit. Ini kenapa ya? Saya salah apa?
sampai lama mereka tuh nggak nyapa sih. Saya itu dihindari. Temennya cewek nih? Temennya cewek. Waktu itu ternyata apa Pak? Jadi ceritanya gini, dia tuh marahnya sama saya karena tersinggung gara-garanya saya megang kepalanya dia. Oh, masalah nilai berarti ya, nilai keluarganya dia. Dia duduk di bawah. Saya tuh mau pulang, saya pamit terus saya ucap-ucap kepalanya. Biasa kan bercanda kalau. Menurut saya biasa, tapi menurut dia itu nggak sopan. Gitu, hanya salah paham di situ. Tapi setelah budaya ya, masalah budaya. Ya, setelah itu apa namanya? Ya udah selesai. Setelah berapa tahun gitu ada teman sempat baikan tapi? Enggak. Tapi habis itu saya yang berdamai dengan diri saya sendiri. Ya saya koreksi diri. Mungkin saya yang gitu. Saya yang memang kurang. Taunya dari siapa? Dari teman. Tapi setelah sekian lama ngomongnya. Kejadian itu setelah berpuluh tahun baru dia teman sampean ngomong kalau si A ini nggak suka. Dulu itu masalahnya karena itu. Alah karena itu. Ya memang saya yang salah kalau menurut saya, karena saya nggak semua orang suka dipegang kepala kan Pak. Iya. Nah saya juga kurang ajar kali ya Pak. Iya, kalau budaya kita mungkin kayak gitu ya di Jawa terutama. Kan kadang-kadang kepalanya dianggap keramat gitu, nggak bisa dipegang sembarangan. Ya mungkin, atau mungkin ada susutnya. Jadi waktu dipegang jatuh. Ya, takut susunya lari ke saya, dia hilang aja jadi nggak punya kali. Jadi dia nggak sakti gitu ya. Astaga. Terus gini Mbak, aku tuh ngelihatnya gini sih. Pribadi sampean ini kan orangnya easy going. Ya. Orangnya nggak rumit, nggak senang yang rumit, nggak susah-susah gitu loh. Iya. Nah ini menurut saya dengan saya ngelihat situasi rumah yang lumayan kompleks, ya walaupun punya orang tua ya, ini berbeda jauh. Rasanya bertolak belakang. Oh iya. Orang simple itu biasanya kan, atau Mas Rizky mungkin suami yang orangnya lebih complicated, maksudnya complicated ini lebih rumit. Jadi kalau soal sesuatu itu detail, kemudian pernik tuh suka gitu. Oh enggak, kalau suami saya menamakannya istilahnya nyoso, senangannya nyimpen barang. Nah ini kalau sampean kebalikannya, saya sukanya buang. Sukanya yang sederhana, ringkas, simple. Kenapa? Iya, bersih-bersihnya cepat lah Pak. Kalau misalkan banyak barang itu bersih-bersihnya lama, debu-debu apa segala macam. Nah sekarang kalau kembali ke di luar ini ya, rumah ya, artinya dalam menghadapi sebuah masalah, sampai tipikal orang yang apa ya, simple, ringkas, ambil singkatnya aja, nggak usah rumit-rumit, diambil cepatnya gitu. Oh enggak, saya kalau ada masalah ya tetap saya stres dulu, itu pasti stres. Ternyata punya stres juga ya. Kapan itu paling stres? Saya mau tanya deh, paling stres kapan? Paling stres itu mungkin waktu udah masuk dunia kerja. Sudah kerja waktu itu di advertising. Nah itu stres karena saya waktu itu sudah mulai sendiri. Seperti apa stresnya? Saya kan saya kos deketin kantor. Terus habis itu. Oh masih bujang nih ya? Ya waktu itu baru lulus kan Pak, baru lulus sekolah. Jadi saya kuliah itu sebelum lulus saya sudah mulai kerja macam-macam, pindah-pindah gitu. Terus setelah saya sudah lulus, saya steady ya masuk di advertising itu. Saya sempat SPG-an juga loh Pak. Oh ya? Iya. Di Asia juga? Bukan. Saya pernah jadi SPG-nya bir. Nggak kelihatan kalau kamu ini. Pakai bajunya begini, roknya sobek. Iyalah, segini ya. Iya, sobek gitu. Panjang tapi sampai sepaha sobekan. Iya, enggak, betul pendek tuh sobeknya segini. Pernah saya kayak gitu-gitu. Tapi memang saya suka kerja, tapi segala kerjaan. Artinya taraf profesional lah ya. Iya. Tadi tuh stresnya gimana? Nah, ya itu. Kan saya kalau ngomong suka kemana-mana ya, Pak. Nggak fokus. Makanya ada saya. Tugasnya gitu ya. Tugasnya mengarahkan lewat balik. Jadi paling berat tuh yaitu saya kerja terus ini terus sempat kerjaan saya itu nggak diperpanjang. Nah saya itu kan mau minta uang itu saya sungkan gitu loh.
Sebenarnya bukan nggak. Minta uang ke siapa? Ke ibu. Oh. Bapak kan sudah sedo. Nah, saya sungkan gitu. Saya sungkan. Bukan berarti ibu nggak ada, tapi saya sendirinya yang sungkan. Tuh saya stres gitu loh Pak. Karena saya untuk sampai ngapain tuh stresnya? Nggak ngapa-ngapain. Sampai kalau stres gimana sih? Diam aja. Sederhana ya. Saya pikir banting-banting, lompat-lompat, teriak nggak ya? Diem aja gitu di kamar aja. Gitu. Terus ngapain biasanya? Kalau udah stres? Ngapa-ngapain ya Pak? Tapi saya kalau stres itu lebih banyak merenung sih sebenarnya. Kalau saya sampai sudah diem, nggak ngapa-ngapain, terus nggak mau keluar dari tempat tidur kayak gitu tuh berarti saya dalam kondisi yang sangat-sangat pengendapan masalah tadi. Iya. Oh malah di dalam kamar ngunci diri? Bukan ngunci diri juga, tapi maksudnya saya males ngapa-ngapain gitu jadinya. Terus nanti mungkin dari situ setelah saya berpikir, oh begini, nggak bisa, aku harus begini, harus. Nah itu baru, tapi saya nggak bisa cepet juga. Kalau masalahnya berat ya Pak ya. Kalau yang berat berarti nggak cerita sama siapa-siapa dong? Saya itu memang jarang cerita sama orang kalau ada masalah, lalu saya pendam sendiri. Bagus juga ternyata biar ketahuan orang ya. Iya, kan image-nya kan ceria, lucu. Terus iya sih. Terus literasinya gimana untuk tahu masalah ini? Maksudnya problem solvingnya itu loh. Oh, saya tuh ada kebiasaan gini Pak. Kalau misalkan saya menemukan suatu masalah, saya itu suka mencari referensi. Dalam bentuk ya bacaan atau buku atau browsing. Kalau sekarang browsing ya gampang ya. Nah, jadi misalkan saya menghadapi suatu masalah gini. Nah, saya itu searching aja ya, masalah ini itu keywordnya ini. Terus saya lihat begini. Oh kalau ada novel ceritanya begini. Oh ada ini. Lebih pasif ya, bukan aktif nanya sama orang. Enggak. Sama saya ibu enggak. Soalnya saya nggak mau membebani. Ibu saya kan sendirian. Senang nulis juga. Dulu suka nulis. Diarinya nulis masalah gitu nggak? Oh iya dulu ada gambarnya gitu. Ada ilustrasinya. Setiap kali kejadian tuh ada ilustrasinya. Bahkan buku catatan kuliah saya pun banyak gambarnya. Oh iya? Dosen bingung dong itu? Enggak, gimana? Oh, ya orang desain ya? Iya. Bukan Pak, kuliah S2 kemarin. Oh S2 ini barusan? Iya. Ke bawah. Jadi solusinya kalau Mbak Uni ini adalah dia di kamar berdiam diri. Kalau zaman dulu cuma ada buku, baca buku, ke toko buku gitu kali ya Mbak ya? Iya, saya suka. Toko buku. Saya suka berlama-lama di toko buku. Dulu waktu dulu kan Gramedia masih belum selengkap Gunung Agung. Gunung Agung kan lengkap sekali. Saya sering nongkrong di situ sampai diusir sama satpam. Sampean? Diusir satpam? Waktu mau tutup maksudnya? Enggak, ya karena saya bukain buku terus pindah lagi. Kan diperhatiin orang, kan ini nggak beli. Bocor atau bayar, nggak bayar. Tapi kan saya nggak ngerobek plastik. Berarti sampai nggak punya ini teman curhat nggak punya? Ada sih, cuma kan ya itu. Saya jarang curhat sih Pak. Terus berapa lama tadi setelah mulai dari muncul masalah, terus semedi itu tadi sampai ketemu itu rata-rata lama nggak sih? Iya. Tergantung berat ringannya ya. Ya, tergantung ini wahyunya datangnya cepat. Wahyunya berapa? Jam berapa datang wahyunya? Tapi itu. average rata-rata berapa hari? Ya paling 2 harian apa nggak sampai lama kok saya itu. Tapi pasti ada fase di mana saya itu yang diem aja nggak ngapa-ngapain pasti ada. Jarang memang saya cerita-cerita ke teman. Saya punya sahabat perempuan itu sahabat saya dari SMP. Tapi dia pemikirannya sangat logis. Kayak orang laki-laki dan ngomongnya juga dia kayak laki-laki. Itu hanya satu orang itu aja yang mungkin bisa saya share. Dan dia selalu memberikan masukan itu sesuai pandangannya dia, dan kalau ngomong kayak orang laki. Jadi dia nggak mendayu-dayu. Enggak, sama sekali enggak. Sampai kembang-kembangan kan? Sama sekali enggak. Set. Iya, kamu bodoh, kamu bodoh, oh kamu salah, oh kamu benar, oh ya apa yang kamu lakukan itu kurang cepat, kayak gitu-gitu. Kalau biasanya kalau perempuan kan lebih menjaga perasaan, itu emang kurang ajar kan gitu. Iya, mencoba asertif benar gitu. Tapi kalau yang teman saya satu ini yang saya cocok ini ya, saya lebih senang seperti itu sih Pak. Sakit memang kan, pada saat dikasih tahu. Kritik itu kan pasti sakit ya. Tapi setelah direnungi, oh ya benar sih, benar. Jadi tetap ada, artinya
kawan untuk berbagi itu tetap ada. Ada, tapi itu pun ya cuma satu. Sahabat dan cuma itu satu. jarang. Saya pun untuk ngomong ke dia itu menunggu permasalahan sampai benar-benar ini. Sudah mengendap dulu. Ini sebenarnya saya sekarang ada nih Pak, suatu permasalahan. Ya. Itu permasalahan sudah dari beberapa waktu yang sudah dari tahun kemarin sebenarnya. Bisnis ya? Ya, bisnis. Dan puncaknya baru minggu lalu. Itu pun menurut saya sudah parah banget. Ya, itu baru saya cerita. Sudah ada solusi juga dari dia? Belum. Oh iya, ini proses pengendapan atau sudah mau cerita? Sudah cerita. Sudah pengendapannya sudah. Terus saya cerita, terus tapi dia nggak bisa ngasih solusi karena memang nggak ada solusi. Ceritanya siapa tahu nanti ada solusinya dari teman-teman? Nggak bisa Pak. Oh nggak bisa. Iya wes. Nanti kalau off the record saya ceritain. Iya nanti off the record aja. Ya kalau disiarin jangan. Nggak enak. Soalnya masalahnya masih. Berikutnya yang saya tanya itu adalah apa sih yang bikin sampean paling marah? Bikin sampean marah banget? Standar kali ya Pak ya. Oh, apa itu? Dibohongin. Terus solusinya gimana sampean? Apa yang sampean lakukan ketika sampean dibohongin maksudnya? Yang pertama saya tuh kan pasti saya tuh kalau ada apa-apa kan ngeliat ke saya dulu. Ngeliat ke saya dulu. Bercermin dulu. Bercermin dulu. Aku nih salahku tuh di mana sih? Ini kenapa aku seperti ini ya? Oh, ini. Ya. Ya gitu Pak. Jadi satu sisi aja, nggak mencoba untuk menginteract orang yang membohongi itu? Dia kan sudah tahu kalau dia salah, dia melakukan itu dengan sengaja. Memang ada pembohong yang ngaku? Loh iya nggak, maksud saya buat apa? Oh gitu. Kamu tuh bohong, kan nggak ada faedahnya. Nggak ada fungsinya juga, saya terus teriak-teriak di depan. That's not my style. Oke. Jadi cenderung lebih, oh ya sudahlah, saya untuk saya sendiri aja. Kalau misalkan contohnya gini Pak, misalkan kayak suami saya itu kan orangnya cukup, Pak kucing saya. Biarin aja. Kucing menang. Oh mau disuruh masuk? Kucing saya harus masuk. Oh harus masuk. Iya. Ini saya pegang dulu, monggo. Bentar ya, ini lagi masukin kucing. Masuk. Kucing tuh. Aku kekancingan gitu kan. Kucingnya dari tadi. Kucing telon nih. Iya. Wah, lek ketemu wong di goleki, Mbak. Iya, saya bawa. Saya ikutin ya. Siapa namanya nih? Namanya Shadow Meong. Shadow. Oh, Shadow. Namanya Shadow sih. Jantan betina nih, Mbak. Betina nih, Pak. Kalau jantan suka dibunuh ibunya kalau kucing kan. Ibunya minggat ya, Pak. Nggak tahu kemana ibunya. Setelah anak-anaknya besar, ibunya pergi. Saya tempel di mana nih? Oh iya. Nah, sudah. Terus sampai mana tadi? Sampai mana ya? Kan, Pak Rio aja lupa, apalagi saya. Kopi. Ini saya bikin es kopi karena saya suka es kopi, Pak. Saya nggak suka kopi panas, merusak bibir. Apa ya ini ya? Kopi apa nih? Kok es kopi? Nggak, maksudnya jenis kopi tubruk. Oh, kopi tubruk. Kopi tubruk biasa. Giling sendiri atau? Beli Pak, tapi ini rasa kopinya nggak encer banget, kena es. Ya emang harus encer, kalau terlalu kental malah nggak bisa tidur kalau saya mbak kopi. Iya, sama. Kemarin 2 hari 17-an sama Suroan tuh kan nongkrong terus. Suguhannya kopi, waduh isu gak turun. Gak ada kacangnya? Oh, netralisnya kacang ya? Enggak, ya biasanya kan kopi rokok cuman kalau kita mah. Nah kan nggak bisa dimakan Pak, kalau saya ikut kan saya nggak bisa makan rokok. Oh iya. Bisa dikeluarin tembakonya, dimasukin. Susur. Kayak eyang saya. Jadi ini tadi ceritanya soal kalau marah. Oh ya itu kalau saya konfrontasi ke orang yang membuat saya marah dan kecewa. Oh sorry Pak, dikecewakan. Sama aja ya, dibohongin sama dikecewakan tuh beda ya. Kalau dibohongin ditipu gitu ya. Benar-benar. Kalau dikecewakan kan karena kita berharap sesuatu yang di luar ini kan. Kalau dibohongin sama sekali kita nggak ngerti, dia menawarkan sesuatu terus iya. Sebenarnya kalau mungkin atau saya ralat ya Pak, mungkin dikecewakan kali. Lebih dikecewakan gitu. Yang paling dahsyat dikecewakan oleh apa? Dahsyat mungkin dikecewakan oleh pria.
Iya, saya makanya nggak suka sama pria. Saya tahu. Gitu ya. Tapi saya tetap suka pria, terus gimana? Saya lihat, ya harus, masa suka kucing? Kucing pria. Iya, kalau gitu ada satu mantan yang berat ya berarti ya. Saya di Instagramnya kata-katanya mantan. Mantan mana ada mantan? Punya mantan yang parah berarti yang bikin kecewa ya. Oh iya ada. Sebelum berarti lebih ke personal ya mbak ya. Personal. Kalau pekerjaan nggak ada. Ya ada, tapi nggak terlalu saya ini. Mungkin kalau yang waktu kecewa itu berapa lama? Oh itu lama pak. Oh iya. Cara ngatasinnya gimana tuh? Kan dikecewakan nih karena masalah perasaan. Saya butuh waktu sekitar 2 tahun untuk survive. Iya? Iya. Dan itu di minggu-minggu pertama tuh? Stres. Nangis tok wis. Nangis tok. Ya nggak kayak saya. Tapi saya bisa kalau di depan orang saya senyum gitu. Cuma kelihatan kan matanya sayu ya. Kuliah itu? Udah kerja pak. Oh sudah kerja. Karena waktu itu umur saya mungkin sudah 20-an ya? Sudah fase waktu nikah ya? Saya sudah kerja di Asia kalau nggak salah waktu itu. Sebelum saya sama. Berarti hubungannya lama dong? Lama. 6 atau 8 tahun gitu. Iya? Iya lama. Saya kalau pacaran memang selalu lama pak. Berarti nggak banyak pacarnya? Karena sering lama kan? Nggak banyak. TTM banyak tapi dulu ya? Ya temen cowok. Temen cowok Saya banyak. Temen cowok banyak. Jadi kecewanya dengan cara ngatasinya dengan tadi tetap kembali ke dalam rumah berdiam diri. Tapi waktu itu saya mungkin kalau berdiam diri saya nggak mampu kalau sendiri. Jadi saya tetap minta tolong ibu nemenin saya untuk ngobrol. Karena kan ini kan hubungannya dekat sudah mau menikah gitu. Tapi ternyata. Terus ada nggak kalimat ibu atau siapa yang akhirnya sampean amini dan bilang bahwa ya deh kayaknya benar ini saya harus lakukan, itu ngomong apa? Atau muncul dalam diri Mbak Unik sendiri? Dari diri saya sendiri. Apa itu kira-kira yang membuat sampean akhirnya bisa move on lah ya kata-kata anak sekarang tuh ya? Waktu itu kayak waktu itu kan gini, jadi ceritanya sebenarnya agak personal ya Pak. Jadi gini, saya kan pacaran lama. Saya menuntut untuk segera diresmikan gitu loh Pak. Terus dia masih pengen ngejar karir. Kebetulan usianya di bawah saya kan memang, tapi beda cuma 1 tahun. Berondong dong Bu? Enggak kan, cuma 1 tahun. Terus tapi dia karena dia baru meniti karir. Saya udah duluan start. Dia baru meniti karir, terus dia lagi bagus-bagusnya memang. Waktu itu dia diterima kerja tempat yang bagus, promosikan gitu. Bukan di Asia ya? Bukan, di perbankan. Nah, terus dia ketemu dengan orang kan, ketemu dengan orang lain yang mungkin menurut dia lebih qualified. Nah, di situ nah dia mungkin karena dia ketemu ada pembanding, jadi dia kayak nggak mau ngelepas saya, tapi dia kok ini juga asik nih kayaknya gitu mungkin. Diduain. Itu berat itu Pak. Terus ya udah, terus akhirnya dia ngomong loh kan, iya pas ya, ini kan aku kan dikejar waktu, aku nggak mau dong lama-lama, kita lo sudah ini gitu. Ada kata-katanya dia yang emang ada yang berani, ada yang berani berani apa nih? Ngelamar kamu misalnya gitu. Ya emang kenapa? Susah emang? Atau ya, orang pada takut? Maksudnya kan ya nggak tahu sih Pak. Terus, Bapak galak apa dulu? Kan Bapak sudah meninggal. Lama meninggalnya? Bapak meninggal waktu saya SMA. Sakit. Ibu? Ya ibu sabar. Memang maksudnya gini loh, memang ada yang orang tahu-tahu kenal terus mau menikahi kamu dalam waktu dekat, memang ada. Kalau ada ya silakan ngomong gitu loh Pak, kata-katanya gitu. Nantang ya? Nantang. Dari situ saya memang sempat down banget waktu itu. Tuh. Nah itu proses 2 tahun itu tuh Pak. Jadi kita tuh on and off 2 tahun itu. Saya masih X ini. Jadi saya. Terus akhirnya memutuskan untuk move on itu apa yang muncul? Ya akhirnya saya gitu. Oh ya sudah, akhirnya saya mencoba. Itu kalimat tadi itu? Kalimat tadi itu gitu namanya ya sudah. Terus saya
akhirnya saya ketemu sama teman ini, terus ketemu sama suami saya ini. Jadi saya, solusinya gitu ya? Ya, terus saya ngomong, saya nggak mencari ini, saya mencari orang yang serius. Jadi serius, ya sudah, cepat kok. Ketemu sama Mas Rizky ini berapa lama? Dari proses ketemu sampai menikah nggak ada setahun kok Pak. Jadi nggak ada proses pacaran ya? Enggak ada. Tembakan langsung. Siapa yang nembak duluan? Nggak ada tembak-tembakan sih. Toto deket aja gitu? Apa deket aja. Deket terus akhirnya nikah ya? Tapi bukan teman kantor ya? Bukan. Kenal di jalan? Enggak. Dikenalin orang? Enggak. Teman kecil yang ketemu lagi. Jadi sempat menghilang bertahun-tahun terus ketemu kamu gitu loh Pak. Di mana? Di situasi apa? Saya lupa ya, waktu itu kalau nggak salah ketemu sama teman terus ada dia gitu loh Pak, tapi saya lupa kayak kita ngobrol-ngobrol terus gitu terus oh iya kan gini-gini lupa. Terus ketukeran nomor handphone terus akhirnya intens gitu. Bahaya. Iya bahaya ini. Oke, yang terakhir nih Mbak. Sekarang nih kalau saya mau nanya, menurut Mbak sekarang pencapaian sampai sudah pada titik yang tertinggi atau masih ada yang mau dicapai lagi? Masih banyak Pak yang masih belum. Banyak. Apa aja tuh? Banyak banget. Kalau bicara bucket list 10 yang paling tinggi apa yang mau dicapai? Apa ya? 3 tertinggi deh. Apa ya? Jadi sebenarnya saya tuh kepengen satu ya, saya tuh kepengen punya suatu perusahaan yang established. Punya usaha sendiri yang established di bidang apapun. Oke. Apapun. Speknya apapun. Apapun. Di mana? Di Surabaya? Di sini. Surabaya tetap aja. di sini. Terus yang kedua, saya kepengen apa ya Pak? Kepengen bisa pergi jalan-jalan, pergi ibadah. Oh, okay. Haji. Sama sekeluarga. Nggak sendiri-sendiri kan biasanya sendiri nih. Nah ini kepengen satu rombongan gitu loh. Itu besar ya. Itu cita-cita yang kedua. Terus yang ketiga sih anak-anak ya, saya kepengen anak-anak saya ini lebih mandiri dan lebih ini kan anak-anak semua tergantung sama saya nih Pak ya, karena masih kecil ya. Tapi mungkin saya tuh kepengen bisa jadi ibu yang bisa mencetak anak yang tangguh gitu loh Pak. Maksudnya gimana Pak? Jadi yang bisa survive di segala medan. Jadi kan dunia sekarang itu kan ya seperti ini. Kenapa? Apa karena sampean dulu punya pengalaman yang seperti itu atau memang sampean melihat orang lain ingin meng-create anak menjenengan? Ya karena pengalaman saya sendiri, karena saya dulu kan memang sudah kerja dari kecil ini. Bukan dari kecil sih, kuliah itu saya sudah mulai kerja ini. Ya saya kepengen anak saya itu nanti nggak mengalami yang maksudnya ketika mengalami apa yang saya alami dia sudah siap, jadi nggak sampai kayak misalkan dikecewakan kecewakan mantan itu nggak sampai down kayak saya, karena itu menurut saya setelah saya pikir ngapain aku kemarin kayak gitu tuh ngapain gitu loh Pak. Berarti dulunya sebenarnya sampai orangnya baperan ya? Dulu? Oh enggak. Ya satu kasus itu aja coreng semua kan hidup nila saya. Setitik merusak susu sebelah ngau. Kalau yang lain-lainnya enggak Pak, saya selalu ceria orangnya. Oke. Jadi anak ingin jadi lebih baik dari saya lagi. Ibadah bersama keluarga. Sama punya bisnis sendiri. Bisnis yang established. Nah, emang dari suami emang nggak ada rencana untuk bikin bisnis bareng? Nggak bisa. Oh gitu, kenapa? Saya sama dia nggak sama, beda. Oh iya, kalau Mas Rizky apa nih? Usahanya apa? Ya dia kan usahanya trading ya Pak ya, dia macam-macam. Jadi dia itu trading, artinya trading online apa trading? Bukan trading. Bukan trading forex bukan maksudnya. Okay. Maksud saya jual beli. Tapi kan saya kerenkan. Yes. Atau kalau mau bahasa yang lebih umum makelar. Ya enggak juga. Bisnis apa? Tapi sekarang apapun ya, apapun. Reseller apa? Sama aja toh. Sama aja. Ya makelar reseller kayak gitu. Jadi yang dijual apa? Macam-macam. Ada pupuk. Lo kan cocok Mbak jenengan bikin produknya Pak Rizky yang menjual produk. Tapi soalnya kita beda. Value-nya beda. Beda-beda. Kita nggak bisa Pak jadi satu dalam suatu bisnis ya. Tukaran nanti. Memang gitu selalu gitu beneran. Nggak bisa. Ritme saya sama ritme dia beda.
sampean gimana? Pengennya saya tuh segala sesuatu saya pikir sampai 2-3 langkah ke depan set. Kalau dia itu jalanin. Kan lain. Iya. On the spot ya kalau kalau kondisi seperti ini nanti akan gini. Ada masalah dipikir nanti, yang penting jalan dulu kalau jalan dulu ya, kan orang laki gitu. Iya. Kalau sampean perlu ini nih. Nah, kayak ini tadi hari ini kan kita sebenarnya kan ada plan nih, Pak. Terus suami saya nih nanti ke apartemen ini gini. Kemarin kan aku sudah bilang kalau hari ini janjian sama Pak Rio. Pak Rio nya mundur, nggak bisa dong ini. Kan aku cuma iya kan, tapi gimana dong abangnya kayak gitu loh, Pak. Makasih ya, Mbak. Buat kali ini ada pembicara yang mau mengorbankan. Oh, enggak Pak, itu kan juga iseng aja mau ke apartemen cuman karena mau beli apartemen. Enggak ngecek. Kemarin ada yang sewa, terus belum kita cek. Punya apartemen? Ada. Di Dian Regency. Oh, Dian Regency. Kalau ada yang berkenan mau sewa atau punya berapa unit? Ada yang kosong, ada 6. Oh, 6 ya? Ya, ada 6. Berapa tuh Mbak satu unitnya? Sewa per tahun atau per bulan? Per tahunnya kemarin nih Pak, saya promosi nih. Per tahun cuma saya kasih 15. Murah ya? Murah banget. Tuh, apartemen sudah full furnish. Full furnish kecuali elektronik. Nah. Jadi saya nggak menyediakan kulkas, AC, apa itu ya? enggak. Saya hanya memberi meja, kursi, tempat tidur, lemari, semuanya tuh ada. Alat masak? Enggak. Piring sendok enggak? Enggak, tapi kalau kitchen set sudah ada lengkap. Kitchen setnya udah lengkap. Ya furniture yang nempel-nempel ada sih. Nanti kalau bisa di ini kita tampilin ya, nanti ada tampilan foto-fotonya kan, jadi siapa tahu ada yang suka. Ya monggo ini ya kebetulan nih kemarin habis ada yang sewa, terus selama pandemi ini beliaunya pulang ke Bali, jadi dikembalikan. Padahal masa sewanya belum habis tapi dikembalikan. Baik orangnya yang sewa. Iya, dia nggak semua orang bisa seperti itu. Iya. Oke, ini yang terakhir dari yang terakhir. Iya Pak. Untuk 5 tahun ke depan, kira-kira Mbak Unik ini mau bikin apa? Atau mau ngapain? Sekarang tahun 2020. Berarti 5 tahun ke depan mungkin nemenin Binar masuk SMP, Pak. Bukan. Iya itu tahu lah. Maksudnya dengan bisnis apartemen, terus rencana ingin jadi dosen, terus tadi 3 keinginan yang ingin dicapai, terus keluarga, terus bikin makanannya apa? 5 tahun ke depan nih harus sudah terwujud harusnya. Target saya sih kan dalam waktu dekat ini semuanya sudah bisa terwujud, tapi kalau situasi masih belum bisa ya nggak ini, tapi usahanya tetap terus jalan. Oke. Kiat-kiat nggak ada kiat-kiat khusus nih? Nggak ada sih. Pokoknya kalau saya sih pelit ya. Kita tuh dari tadi nungguin kiat-kiatnya loh. Emang saya nggak pakai kiat loh. Oh iya, perencanaan. Buatan kiat. Buatan kiat, nggak kuat maksudnya. Oke, ada lagi Mbak yang mau disampaikan terakhir buat kawan-kawan? Apa ya? Kalau dari saya sih segala sesuatu tuh selalu ada. Allah memberikan masalah selalu dengan solusinya. Jadi kalau ada masalah nggak usah takut atau nggak usah stresnya juga nggak usah terlalu berlebihan, karena pasti paketan berikutnya itu pasti datang. Cepat atau lambat tergantung cara kita aja. Kita mau kalau mau cepat ya kita pakai jalur ekspres. Wah, kalau kita semakin terpuruk ya jalurnya jalur reguler lama. Nggak perlu tol, jalan biasa. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih Mbak Unik atas sharing-sharingnya. Saya pikir banyak hal yang bisa kita ambil dari obrolan singkat ini. Nanti silakan kalian simpulkan sendiri karena kita bukan tukang nyimpulin sesuatu. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.